Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita sehingga kami di sini bisa memaparkan materi kami. Adapun tema materi kami adalah Makkiyah wal Madaniyah. Sebelum kami memaparkan materi kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung. Perkenalkan, nama saya Eka Fitraningsih. Perkenalkan, nama saya Wanda. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Iqbal. Nama saya Kurnia. Itulah tadi nama-nama kelompok kami. Selanjutnya, materi pertama yaitu pengertian Makkiyah wa al-Madaniyah yang akan dibawakan oleh teman kita Eka Fitrianingsih. Pengertian surah Makkiyah dan surah Madaniyah. Surah Makkiyah adalah surah atau ayat-ayat yang turun di Makkah selama 12 tahun, 5 bulan, 13 hari terhitung sejak tanggal 17 Ramadan tahun ke-14 dari kelahiran Nabi atau 6 Agustus 610 Masehi sampai tanggal 1 Rabiul Awal tahun ke-54 dari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan surah Madaniyah adalah surah atau ayat-ayat yang turun setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal menentukan pengertian dari surah atau ayat-ayat yang diklasifikasikan di dalam surah atau ayat Makkiyah dan surah atau ayat Madaniyah, terdapat beberapa kategori yang telah dipaparkan oleh para ahli ulama tafsir. Di antaranya, yang pertama, dilihat dari segi tempatnya, yang kedua, dilihat dari segi waktu turunnya, dan yang terakhir, dilihat dari segi sasarannya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan Makkiyah wa al-Madaniyah. 1. Waktu turunnya. Surah atau ayat-ayat Makkiyah adalah semua surah atau segala ayat-ayat yang turun sebelum hijrahnya Nabi, walaupun tidak turun di Mekah dan sekitarnya. 2. Tempat turunnya. Makkiyah adalah surah atau ayat-ayat yang diturunkan di Mekah dan lingkungan sekitarnya, seperti Mina, Arafah, dan Hudaibiyah. Dan Madaniyah adalah surah atau ayat-ayat yang diturunkan di Mekah dan lingkungan sekitarnya, seperti Uhud, Kubah, dan Sil. 3. Sasarannya. Makkiyah adalah surah atau ayat-ayat yang seruannya menjelaskan dan ditunjukkan untuk penduduk Mekah dan sekitarnya. Dan Madaniyah adalah surah atau ayat-ayat yang seruannya ditunjukkan untuk penduduk Madinah dan sekitarnya. Dari 3 pandangan tentang Makkiyah dan Madaniyah di atas, para ulama mengatakan bahwa pendapat yang pertama yang benar, yaitu dari segi waktu turunnya. Adapun ulama yang mengatakan bahwa pendapat yang pertama benar adalah 1. Jalaluddin Al-Suyuti, 2. Al-Tarkani, 3. Al-Starkashi, dan terakhir adalah Manna Al-Katan. Ciri-ciri surah Makkiyah wa al-Madaniyah. Yang pertama yaitu ciri-ciri surah Makkiyah. Terdapat lafal kata kalab pada sebagian besar ayatnya. Setiap surat di dalamnya terdapat sujud tilawah. Dari sebagian ayat-ayatnya diawali dengan seruan ya ayyuhan nasu. Contohnya terdapat dalam Quran surah Yunus ayat 57 yang di dalamnya terdapat semua surahnya atau ayatnya diawali dengan huruf-huruf tahajjud seperti Kaf, Nun, Kahmin. Semua surah atau ayat-ayatnya terdapat isi kandungan kisah-kisah Nabi dan umat-umatnya yang terdahulu, kecuali yang terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah. Contohnya dalam surah. Yang kedua yaitu ciri-ciri surah Madaniyah. Salah satu ciri surah Madaniyah adalah semua surah atau ayat-ayatnya terdapat kalimat orang-orang yang beriman di dalamnya. Di dalam surahnya terdapat izin berperang atau isi
kandungan dari suratnya menjelaskan tentang peperangan, terkait perihal perang dan penjelasan tentang hukum-hukum perang. Contohnya pada Quran surah Al-Ahzab tentang perang. Di dalamnya terdapat penjelasan terkait hukum-hukum tindak pidana yang diberlakukan seperti faraid, hak-hak bidang kemasyarakatan, dan berkaitan dengan kenegaraan terhadap dalam Quran surah An-Nur tentang hukum-hukum yang menjelaskan persoalan zina, tentang hukum-hukum yang menjelaskan persoalan zina, masalah li'an, persoalan adab-adab dalam bergaul baik di dalam maupun di luar rumah tangga. Dalam Quran surah Al-Ahzab tentang persoalan hukum sihar, faraid. 4. Di dalam surat Madaniyah, salah satu cirinya menggambarkan tentang perilaku orang-orang munafik. Contohnya terdapat dalam Quran surah An-Nur ayat 47-53 tentang persoalan perbedaan perilaku orang-orang yang munafik dengan orang-orang muslim dalam bertakhim kepada Rasulullah SAW. Terakhir, di dalam surahnya dibahas oleh para ahli kitab tentang mereka yang dianjurkan untuk tidak terlalu berlebih-lebihan dalam beragama. Baik, saya akan melanjutkan materi dari kuliah, yaitu manfaat mempelajari surat Makkiyah wa Al-Madaniyah. 1. Memberikan bantuan dan kemudahan bagi para mufasir dalam menafsirkan isi kandungan dari ayat-ayat Al-Quran dengan penafsiran yang baik dan benar. Yang kedua, dapat merasakan gaya bahasa dan susunan kalimat dari ayat-ayat Al-Quran yang begitu indah, sehingga dijadikan sebagai media oleh para penceramah dalam mengajak manusia kepada kebenaran dan kembali kepada Tuhannya. Yang ketiga, membantu dan memudahkan para mufasir dalam mengistinbatkan hukum-hukum Islam yang berlaku. Yang keempat, mengetahui seputar informasi petunjuk-petunjuk Nabi Muhammad SAW dalam membimbing serta membangun masyarakat Islam. Yang kelima, mengetahui sejarah perjalanan kisah-kisah kenabian Muhammad SAW dalam menerima wahyu Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang akan melanjutkan materi rincian surah-surah Al-Makkiyah dan wa Al-Madaniyah. Klasifikasi surah-surah Al-Makkiyah yaitu Al-Alaq, Al-Kalam, Al-Musammil, Al-Mudassir, Al-Fatihah, Al-Lahab, At-Takwir, An-Nas, Al-Ikhlas, Al-Najm, Al-Buruj, At-Tariq, Maryam, Yusuf, Hud, Al-Isra, Al-Kautsar, Al-Kafirun, Al-Ma'un, At-Takasur, Al-Fil, Al-Falak, Al-Salsalah, Ar-Rud, Ar-Rahman, Al-Insan, Al-Qamar, Jin, Maryam, Fatir, Yasin, At-Tariq, Al-Humasah, Al-Qiyamah, Al-Ankabut, Ar-Rum, Al-Mu'minun, Al-Anbiya, dan An-Nahl. Klasifikasi surah-surah Madaniyah yaitu Al-Imran, Al-Jum'ah, Al-Fat, Al-Maidah, At-Taubah, At-Tarim, An-Nisa, Al-Baqarah. Baiklah, itulah tadi materi yang sempat kami bawakan untuk pertemuan kali ini. Adapun kesimpulan materi kami yaitu adalah Makkiyah adalah semua surah atau ayat-ayat Al-Quran yang turun kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Sebelum Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah ke Madinah, walaupun ayat tersebut turun di lingkungan kota Mekah,
seperti Mina, Arafah, Hudaybiyah, dan lain-lain. Tetapi isi pokoknya lebih mengacu kepada penduduk Mekah. Sedangkan Madaniyah adalah semua surah atau ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan setelahnya Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah ke Madinah, dan pembahasannya terkait Madinah dan sekitarnya walaupun turunnya di Mekah, dan pembicaraannya lebih ditujukan untuk penduduk Madinah. Ayat dalam surah-surah Makkiyah umumnya sifatnya pendek, dan ayat dalam surah Madaniyah umumnya bersifat panjang. Untuk membedakan antara surah atau ayat-ayat Makkiyah dan surah atau ayat-ayat Madaniyah dapat dilihat dari ciri-ciri surah Makkiyah dan ciri-ciri surah Madaniyah. Surat Makkiyah mengandung keterangan dan penjelasan tentang keimanan, perbuatan baik dan jahat, pahala bagi orang beriman dan beramal soleh, siksa bagi orang kafir dan durhaka, kisah para rasul dan nabi, cerita umat terdahulu, dan berbagai perumpamaan untuk dijadikan teladan dan ibarat. Madaniyah pada umumnya menjelaskan hal yang berhubungan erat dengan hidup kemasyarakatan atau masalah muamalah. Terima kasih. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Saya selaku moderator memohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan, baik secara lisan maupun perilaku dalam membawakan materi kali ini. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.